Halo Kotar FM, back with your boy again, Kenny Awesome. Insta360 sih kayaknya lagi semangat banget nih di dunia per action caman. Baru aja kemarin di awal bulan Juni, mereka ngeluarin produk X4. Gak lama setelah itu, mereka juga launching produk baru, yaitu Instago 3S, yang merupakan suksesor produk dari Instago 3 ini. Padahal saya baru aja beli Instago 3 ini. Belum ada pakai setahun, udah keluar yang baru. Aduh, sedih deh, duit saya habis lagi buat beli yang baru. Oke, nggak pakai lama, yuk kita coba unboxing. Oke, Kotar FM, mari kita coba unboxing. Nah, kalau belanja di Kota Raya, kalian sudah pasti mendapatkan kartu garansi karena kita hanya menjual barang resmi. Oke, pertama-tama kita bisa langsung scan barcode-nya untuk download Insta360 app, dan mereka juga ngasih video tutorial cara penggunaannya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kabel charger USB-C. Pakai any USB-C aman. Saya udah coba sendiri di rumah. Lalu di sini kita mendapatkan waterproofing, what to know. Nah, saya kasih tahu apa aja yang penting untuk waterproofing ini. Yang penting pertama adalah pastikan yang nyemplung ke dalam air itu hanya kamera ini aja, bukan potnya ya, tapi kameranya yang hanya waterproof 10 meter. Dan pastikan ini dipasang nih lens guardnya. Setelah itu, setelah nyemplung, pastikan bagian magnet ini kita lap sampai bersih, baru kita pasang ke sini. Karena kalau ini basah, tempel ke sini, habis sudah duit kalian semua. Rusak ini barang, ya. Jadi pastikan habis diving langsung dibersihin, atau perlu dicuci dulu atau direndam dengan air tawar selama 5-10 menit. Setelah itu keringkan dengan baik, baru kita pasang balik. Untuk safety guideline-nya, saya kasih tahu yang penting. Pertama, yang ini jangan sering jatuh ya, ntar rusak. Kedua, ini tidak waterproof. Jadi pastikan bagian sini selalu kering. Buat kalian yang suka lari, habis lari keringetan, jangan lupa langsung dilap bagian ininya sampai kering, baru kita plakin ke sini lagi. Oke, setelah pemakaian, setelah recording, biasanya bodinya agak panas nih. Jangan langsung kita charging. Tunggu dulu sampai udah agak dingin, baru kita langsung charging, biar nggak cepat rusak produk kalian. Oke, dan kita ada quick start guide. Nah, sebelum menggunakan produk Instago 3S ini, pastikan kalian sudah mendownload Insta360 app di smartphone kalian. Setelah mendownload, langsung konekkan ke Instago 3S ini dan download new firmware. Karena kalau kalian tidak download new firmware, apa akibatnya? Kalian tidak bisa merekord atau mengambil foto menggunakan produk ini. Ya, jadi jangan lupa sebelum pakai download dulu firmware-nya. Jadi ini dia unitnya, tombol record, tombol on, quick preset, ada kunci lock, tinggal dipegang lensanya untuk ngambil. Ini sudah flip screen. Kita lihat aksesorisnya. Sepertinya aksesorisnya mirip sama yang lama. Jadi di sini kita ada yang namanya magnet pendant, cuman feel-nya agak lebih tebal nih dibanding yang seri lama. Nah, untuk magnet pendantnya, yang baru seperti ini desainnya, dan yang lama seperti ini. Bedanya cuman kita nggak dapet elevated rubber ini. Cara pemakaiannya mudah, bisa kita kalungkan. Ini kita tinggal kalungkan aja ya. Ini bisa kita kalungkan di luar, nggak tempel kameranya. Ya, seperti ini. Di sini ada logonya ya, untuk landscape, portrait. Atau kalau nggak suka seperti ini, kalau nggak suka dikalungin, kita bisa masukin dalam baju seperti ini ya. Tinggal masukin dalam baju ya, seperti ini. Kita pegang. Nah, ini cukup solid ya, jadi nggak gampang copot. Tinggal press on dan langsung record. Setelah itu kita ada easy clip. Nah, ini dia easy clip yang baru dengan easy clip yang lama. Perbedaannya cuma ada di logo ini aja nih. Easy clip ini bisa kita pakai atau kita pasang di topi. Tinggal di slide. Nah, setelah kita pasang, sudah nempel nih, ya udah kenceng. Kita tinggal ikutin logonya aja nih.
gampang kan? Nah kalau kita pasangnya kebalik, dia nggak mau nempel tuh, dia nggak mau nempel. Nah tapi kalau kita pasang sesuai dengan instruksinya, akan ada bunyi seperti itu. Klek, tinggal kita pakai dan kita tinggal langsung record. I'm gonna put this bad boys here. Let's go. Nah, di sini kita ada sticky pad dan juga ada pivot stand. Ini dia pivot standnya. Sebenarnya pivot stand ini lumayan menarik, jadi kita bisa menggunakan ini untuk kayak mini gimbal sih sebenarnya ya. Nah, ini juga ada logonya. Kita tinggal pasang ke body, tinggal ikutin aja. Plek. Nah, kalau kebalik, cara ngelepasinnya mudah. Tekan 2 ini untuk ngelepasinnya. Dan kalau kebalik, dia nggak mau nempel tuh. Tuh, dia nggak mau nempel. Selain itu juga, kita juga bisa pasang kameranya ke pivot stand ini. Nah, kita tinggal ikutin aja logonya. Tuh, ini ada logonya, matanya. Nah, tinggal ikutin. Lepasinnya juga sama. Tekan dua-duanya, lepas. Kalau kebalik, udah pasti dia nggak mau kepasang. Untuk portrait seperti ini, untuk landscape, tinggal kita, nah, landscape. Nah, setelah itu kita bisa attach atau kita bisa mount sticky padnya. Ini sticky padnya, tinggal kita mount aja ke dalam sini. Bedanya cuma di bagian bawah aja, di sticky padnya kalian bisa lihat sticky padnya ini udah nyambung, jadi gak mudah hilang. Kalau yang lama dia covernya saya tempel, taruh sini nanti lupa bisa hilang. Nah, tapi kalau yang baru dia udah stick sama sticky padnya, jadi gak mungkin bisa hilang. Cuman pribadi saya lebih suka yang ini ya, karena ini lebih tebal sih dibanding yang ini. Nah, ini sticky padnya yang terbaru, ini agak kecil ya, beda sama yang lama. Nah, kalian bisa pakai ini berkali-kali. Setelah habis pakai, pastikan kalian bilas dengan air, jangan dicuci ya. Bilas pakai air aja, digesek-gesek pakai jempol. Setelah kering, tempel balik seperti ini. Nah, jadi itu tidak hanya sekali pakai, bisa kita pakai berkali-kali. Setelah habis pakai, jangan lupa untuk dicuci. Untuk potnya sendiri, ini desainnya benar-benar identical. Ini alasannya saya beli warna hitam ini biar nggak ketuker sebenarnya. Kalau nggak ntar ketuker. Kita bisa lihat dari bagian atasnya aja, tombolnya masih sama, tombol record. Di bagian samping juga masih sama persis, tombol on dan quick preset. Dan di samping ada tombol untuk unlock potnya, unlock kamera dari potnya. Jadi emang bener desainnya ini identical, kita bisa lihat ya. Size-nya pun juga sama. Yang lama bisa masuk ke yang baru bisa masuk yang ke lama. Jadi desainnya benar-benar identical. Bedanya kalau di body kita bisa lihat yang baru ada gridnya, yang lama halus aja, dan juga slightly lebih besar lensanya dibanding yang lama. Cuman slightly sedikit aja. Nah, jadi selain itu juga yang sebenarnya yang membuat beda di tulisan depan ini nih. Yang ini Instago 3, yang ini Instago 3S. Nah, saya sendiri nggak tahu S itu apa. Mungkin sweet atau seksi kali ya. Dari semua action cam yang saya punya, Instago 3S ini favorit action cam saya. Karena semua aksesorisnya udah dapat, nggak dijual terpisah. Menurut saya ini nilai plus sih. Semuanya ada include. Dan yang enaknya lagi, ini dia. Kita tinggal masukin semua aksesorisnya ke dalam tas ini. Jadi gampang untuk dibawa kemana-mana ya. Nih. Nah, kalau kalian tertarik dengan tas ini, kita juga jual. Tinggal dicek ya. Oke, karena ini produknya serupa tapi tak sama, apa sih yang membedakan Go 3S dengan Go 3? Yuk kita coba nyalain. Kita cek apa aja yang beda di sini. Oke, Kotra FM seperti biasanya yang sudah punya produk Insta360 sudah pasti cukup familiar cara menggunakan produk ini, tapi yang belum tahu tenang aja, kita akan ajarin lagi karena menurut saya produk Insta360 ini sangat user friendly. Jadi setelah kita masuk, kita bisa swipe down,
Ini untuk masuk ke bagian setting. Dan di sini ada tanda garis ya. Kita swipe up untuk hilangin. Kita kalau swipe ke kiri, kita bisa menggunakan mode auto atau manual yang bisa kita atur sendiri. Setelah itu kalau kita swipe ke kanan, ini adalah kita punya galeri. Hasil dari video atau foto yang ada semua ada di sini. Untuk memilih mode penggunaan video, foto atau kamera bisa di bawah sini. Kita bisa lihat video, free frame, time lapse. Contoh ya. Untuk foto kita klik, dan untuk pengaturannya kita tinggal swipe up. Kita bisa pilih menggunakan format apa. Oke, mari kita mulai. Apa sih yang baru di Instago 3S ini? Kita mulai dari settingnya dulu ya. Dari setting kita bisa melihat ada 4 hal baru di sini. Pertama ada auto interval, ada kids mode. Di sini juga ada level indicator off, dan satu lagi di sini di Apple Find My Go 3S ini mungkin dibuat karena kameranya tiny jadi banyak yang hilang ya. Nah, kita mulai dulu dari yang awal. Apa sih itu kids mode? Nah, kalau kita nyalain, ini adalah informasinya. Nanti kita coba bersama ya. Kita nyalain kids mode-nya dan kita matiin kids mode. Jadi ini adalah perbedaan kids mode yang on dan off. Kita mulai dari yang off dulu ya. Jadi yang kalau off itu adalah saya keluarin potnya dulu. Dengan kameranya dari pot, sorry. Nah, kita bisa merekord hanya dengan menekan tombol ini. Ini sudah bisa langsung record, dan tadi ada bunyi promptnya, dan kita bisa melihat ini flashing. Nah, kalau kita nyalakan kids mode-nya, kita on ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita keluarkan dari sini? Kalau sudah kita on kan, berarti ada logo kids-nya keluar ya. Sorry. Nah, kita bisa lihat logo kids-nya keluar. Nah, kalau kita mau record, kalau saya tekan tombol ini langsung keluar notifikasi. Kids mode is turned on. Jadi, kalau kita mau record, kita harus tekan tombol ini. Kita tekan tombol ini. Nah, kalau menggunakan kids mode, nggak ada prompt sound dan ini tidak flashing red. Dan kalaupun kita kepencet, dia nggak akan mati tuh, nggak akan berhenti recordingnya. Itulah perbedaan kids mode yang on dan off. Nah, untuk interval, di sini ada interval video. Cara penggunaannya sangat simple. Kita tinggal klik next saja. Kalau nggak mau vlog, kita bisa ada banyak pilihan di sini. Ada macam-macam, tinggal dipilih aja sesuai dengan selera masing-masing. Saya ambil contohnya vlog, saya tinggal pencet next. Nah, kita lihat ya. Cara pengeditannya di sini, di tombol biru ini, kita tinggal klik sini. Kalau dari screen ini, kita bisa melihat bahwa setiap 2 menit, Go 3S akan mengambil 30 second video. Itu artinya interval ya. Jadi kita juga bisa ngatur intervalnya di sini, durasinya. Mau setiap berapa menit pengambilan videonya. Semua bisa disetting seperti ini. Durationnya juga bisa kita atur, mau berapa lama. Terserah Kotaraya FM. Tapi modenya hanya video. Untuk level indikator yang ini kita lihat ya. Kalau saya off tidak ada apa-apa. Kalau saya on kan, kita bisa melihat ada warna hijau yang artinya sudah stabil. Nah, ini kalau saya goyangin ya, saya pindahin ke samping. Nah, lihat ya, berarti belum stabil. Jadi untuk menstabilkannya, kita masukkan lagi agar hijau. Dan yang terakhir, seperti saya bilang tadi, di setting yang terbaru adalah Apple Find. Nah, ini hanya khusus pengguna iOS saja nih. Caranya mudah sekali. Nah, sekarang saya akan ajarin gimana caranya kita pair your iPhone dengan Go 3S. Caranya mudah. Jadi pertama-tama kita masuk ke Apple My Find. Kita start pairing. Begitu start pairing, kita buka aplikasi Find My Device di smartphone kalian. Begitu sudah dibuka, nanti dia akan ada identify phone item. Di sini kita tekan tombol plus, add other item. Langsung terlihat Insta360 Go S. Kita langsung konekkan, kita bisa ganti namanya menjadi Awesome Go 3S. Continue, kita agree. Bisa kita lihat ya, lagi pairing successful, got it.
Nah, ini fungsinya apa ya sebenarnya? Jadi ini mungkin memang didesain khusus karena ini tiny, jadi mudah hilang ya. Nah, ini coba ya. Saya tes ya. Ke Awesome Go 3S, saya bisa play sound. Nah, kedengeran ya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana kamera kalian. Nah, dan kerennya lagi, walaupun dalam kondisi mati, ini saya matikan ya. Saya juga bisa tekan tombol ini. Nah, gitu ya. Walaupun keadaan mati pun, kalau kalian lupa taruh di mana, tinggal play sound, dia bisa langsung nyambung. Ya, ini kan kondisi mati ya. Tuh, mati ya. Nah, saya tinggal play sound. Nanti dia langsung bunyi. Nah, gitu deh caranya. Nah, kita coba lihat lagi apalagi yang baru selain itu. Nah, yang baru kalau kita masuk ke video mode, sekarang kemampuannya sudah 4K di 30 fps. 2.7K sekarang sudah bisa di 50 fps. Selain itu, juga ada yang baru kalau kita swipe ke kiri di sini ya. Kalau kalian lihat di sini ada yang namanya jitter blur. Ini bisa kita off atau on kan. Jadi ini sebenarnya bisa dipakai pada saat kita menggunakan aksesoris kita seperti easy clip atau magnet pendant. Untuk mengurangi vibrasi kita bisa on kan, dan juga bisa kita pakai pada saat kondisi low light. Di sini kita ada new color profile. Yang terbaru adalah portrait, yang sebelumnya di Go 3S tidak ada. Yuk kita cek hasil color profile yang sudah saya ambil. Kira-kira kalian suka yang mana? Ada yang baru lagi, kita ada yang baru namanya Mega View. Udah sama seperti di X4 ya. Sedangkan yang Go 3 hanya mentok di Ultra. Jadi yang terbaru di sini kita ada tambahan point of view. Kalau kalian ingin menghilangkan informasi ini semua, caranya mudah, tinggal klik dan semuanya hilang. Kalau kita mencet sekali lagi, kita bisa melihat bahwa masih ada durasi 1 jam 51 menit untuk merekam di 4K. Ini sudah ada stabilization-nya on. Di sini kita bisa melihat point of view yang kita ambil. Dan ini artinya lagi kids mode, dan ini juga udah ada hand gesture yang sedang on. Di sini kita bisa melihat bahwa potnya, kameranya sudah 100% tercharging, dan potnya kurang lebih tinggal segitu. Nah, Kotar FM, bagi yang sudah punya Instago 3, apakah kalian harus upgrade ke Instago 3S? Yuk kita coba footage berikut ini. Testing low light Go 3 versus Go 3S. Same setting 2,7K. Go 3 versus Go 3S 2.7K 30 fps. Nah, gimana menurut Kotaraya FM? Apakah worth it untuk upgrade ke Go 3S? Nah, kalau masih ragu, tenang aja, karena unit ini sudah bisa di touch and try di Kotaraya. Mantap kan? Jadi kalian bisa mencobanya dulu sebelum membeli biar pasti. Oke, saya tunggu di Kotaraya ya. Bye-bye.